Pura-pura beli makanan di warung, aksi pria di Kudus curi motor terekam CCTV. Harga berbagai jenis cabai naik, cabai rawit di Rembang tembus Rp90.000 per kilogram. Selamat malam pemirsa, seputar Jawa Tengah malam Rabu 8 November 2023 hadir ke hadapan Anda. Selain berita pilihan tadi, beragam informasi aktual dan menarik kami sajikan selama 30 menit ke depan. Semarang TV kini dapat disaksikan via TV digital channel 30 UHF. Bersama saya Widya Nitias, berikut seputar Jawa Tengah malam selengkapnya. Aksi pelaku pencurian yang bawa kabur sepeda motor milik pemilik warung makan di Kudus terekam kamera CCTV. Sebelum beraksi, pelaku berpura-pura antri beli makanan dengan duduk di dekat lokasi sepeda motor yang korban terparkir. Inilah video CCTV di sudut jalan Desa Pelosok, Kecamatan Jati, Kudus yang merekam terduga pelaku pencurian motor saat membawa kabur motor curiannya. Motor metik dengan plat nomor K2468 ini dibawa kabur pelaku saat korban sedang sibuk melayani pembeli di kedai makannya sekitar pukul 8 Senin pagi kemarin. Ditemui di lokasi, Anik, korban pencurian sepeda motor, menuturkan dirinya mengetahui sepeda motornya hilang 1 jam setelah kejadian. Biasanya rumah tersebut memang tidak dikunci dan kunci kedua kendaraannya biasanya menempel di motor. Melihat motornya hilang satu, dirinya langsung mencari CCTV yang dekat dengan rumah dan terlihat jelas nomor plat motornya. Disitulah dirinya yakin motor Beatnya digondol maling dan kemudian melapor ke Polsek Jati Kudus. Terus kan nunggu petugasnya, di situ live nggak bisa petugas operatornya baru. Itu berarti ketahuan yang bawa motor tidak kenal? Nggak kenal. Waktu itu kondisi rumah sepi, saya jualan, adik saya jualan, nggak ada orang. Ada orang cuma tertipu. Oh gitu. Anak saya lagi tutup Pak, tertutup. Terkunci nggak Bu? Nggak terkunci. Terus apa itu? Motor di rumah semua, ada dua, kuncinya itu nambah semua. Terus yang diambil kan ada Scoopy sama Beat. Beatnya sebelah kanan. Sementara itu, salah satu tetangga mengaku sebelumnya melihat pelaku sempat duduk di sebelah rumah dengan memainkan handphonenya. Warga tidak curiga jika itu pencuri lantaran lokasi tersebut biasanya memang banyak orang yang datang dan pergi untuk beli nasi di warung dekat lokasi pencurian. Sedangkan jarak kedai makan korban dengan lokasi pencurian hanya 12 meter, namun pandangan terhalang tembok. Main HP, duduk di sofa kita. Kenal Pak? Enggak kenal. Orang mana nggak tahu? Enggak kenal. Pernah lihat orangnya enggak Pak? Enggak pernah. Nggak menduga kalau itu pelaku curanmor Pak? Enggak. Saya kira orangnya baik Pak, wong cuma main HP sambil kakinya gini. Oh. Tapi mencurigakan Mbak gerak-geriknya misalnya Pak? Enggak. Cuma duduk. Posisinya cuma duduk, terus main HP? Iya. Tapi tidak sempat tanyain-tanyain. Enggak. Berbekal rekaman CCTV serta ciri-ciri pelaku, polisi kini tengah mengejar pelaku dan keberadaan motor yang dicuri. Heru Wibawa, Semarang TV. Seorang anak perempuan 14 tahun warga desa Sumberrejo, Kecamatan Jakanan Pati, tertangkap saat membawa kabur sebuah sepeda motor milik warga Dukusono, Desa Waru, Kecamatan Rembang. Seorang perempuan di bawah umur tertangkap basah mencoba membawa kabur sebuah sepeda motor milik warga Desa Waru, Kecamatan Kabupaten Rembang. Kejadian terjadi pada Minggu siang kemarin sekitar pukul 13.00 WIB. Jenis kendaraan yang dibawa kabur anak di bawah umur itu berjenis Honda Vario Nopol K5645FW milik Rian warga Desa Waru, Kecamatan Kabupaten Rembang. Kasat Reskrim Polres Rembang AKP Heri Dwi Utomo mengatakan telah diserahkan anak yang berhadapan dengan hukum mencoba membawa kabur sebuah sepeda motor milik warga Desa Waru jenis Honda Vario Nopol K5645FW. Karena anak di bawah umur dalam pemeriksaan harus mendapat pendampingan dari penasihat hukum, sementara kasusnya baru didalami oleh petugas.
Itu ada informasi masyarakat, ada penyerahan pelaku yang diduga melakukan perbuatan mengambil sepeda motor, kemudian dilakukan pengejaran oleh masyarakat, kemudian diamankan, kemudian dibawa ke Polres, kemudian kami lakukan pemeriksaan, ya kita dalami, ternyata beliaunya adalah merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Sementara itu, orang tua korban mengatakan awalnya mendapat kabar dari tetangganya bahwa ada anak perempuan membawa sepeda motor mirip motor anaknya. Setelah dicek tempat parkir, ternyata benar motor tersebut tidak ada di tempat parkir. Berhenti apa enggak kamu? Berhenti apa enggak kamu? 3 kali enggak berhenti, tangannya dipegang sama anak saya. Terus motor menabrak tembok pagernya. Itu sudah ditumpak Ibu ya? Iya Mas, sudah hidup ya? Iya, sudah hidup, dibenerkan, nggak tahu. Iya. Yang benerkan siapa nggak tahu. Kamu Dok, anak kecil, masih kecil, perempuan juga kok beraninya menculik motornya anak saya. Ya saya berkata begitu, diam saja. Dan saya, oh rumahmu mana? Jakenan kampung mana? Sumberjo. Sarman Wibowo, Semarang TV. Cabai rawit merah di pasar Kota Rembang tembus Rp90.000 per kilogram. Informasinya sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Kapan ya waktu yang tepat untuk beli emas? Pertama, silahkan beli emas ketika Anda punya uang dingin. Bukan uang yang dimasukkan ke dalam kulkas ya, tapi uang dingin adalah uang yang tidak akan Anda gunakan dalam waktu dekat maupun untuk keadaan darurat. Kedua, silahkan beli emas saat harganya sedang turun. Pada waktu tersebut, Anda dapat memanfaatkan kondisi ini untuk menabung emas. Emas merupakan salah satu aset safe haven untuk jangka panjang. Tapi, kalau di Postpay Gold bisa juga loh untuk jangka pendek. Untuk tahu naik turunnya harga emas internasional, Anda bisa cek bagian fisik emas pada fitur Postpay Gold di Postpay Super App. Yang terakhir, silahkan beli emas ketika Anda punya uang. Tahu gak sih kalau sekarang Anda bisa beli emas mulai dari Rp10.000? Jadi nggak perlu nunggu banyak uang untuk bisa beli emas. Beli emasnya dikit-dikit, lama-lama menjadi bukit. Transaksi fisik emas di Postpay Gold terjamin, aman, dan terpercaya. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, ledakan buka lara, bergembira semua. La 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 la.
sini, Duk? Saya Bu, iki loh. Oh, ngono, Duk. Kemarau panjang dan panen garam yang melimpah mengakibatkan harga garam di tingkat petani cenderung turun. Harga garam di Rembang yang mencari patokan para petani di luar kota saat ini Rp800 per kilogram di tingkat petani. Musim kemarau panjang di wilayah Kabupaten Rembang membuat petani garam leluasa untuk menggarap lahan tambak. Akibatnya produksi garam melimpah sehingga harga garam terus merosot. Di awal tahun 2023 bulan April hingga 3 bulan ke depan, harga garam masih tinggi, berkisar Rp2.500 sampai Rp4.000 per kilogram. Namun memasuki bulan Agustus, harga garam terus mengalami penurunan, sampai saat ini harga terendah Rp800. Parmin, petani garam Kecamatan Kalori, Rembang mengatakan, harga garam menyesuaikan cuaca. Ketika masuk kemarau, biasanya harga cenderung turun. Alasannya produksi garam meningkat. Ya. Kalau sebelumnya berapa Pak harganya? Sebelumnya ini. Ya bulan-bulan kemarin. Pertama 4.000. 4.000 terus 2.000. Itu bulan apa Pak? Bulan 5. Bulan 5 4.000. Ya. Terus Pak ini terus 2.000. Turun berarti Pak ya? Turun ya. Terus Karena kenapa itu Pak turunnya Pak? Turunnya karena apa Pak? Karena Stoknya banyak Pak. kagak nuyak. Terlalu banyak garam. Ya. Terus harga sekarang berapa Pak? Sekarang terus 2.000. Terus 800 nih. Sekarang 800. Ya, 800. Banyak hasilnya itu Pak. Kalau satu hari petani bisa menghasilkan berapa ton Pak? Satu hari ini wis 1 ton kurang luwih nih Bu. Itu 1 ton ya. Kalau orang dua nape. Kalau untuk harga 800 belum mencukupi Pak. Belum. Di harga berapa biar supaya bisa mencukupi petani? Paling 1.500 2.000 itu ah. Di kisaran sponsor sampai 2.000 Pak ya? Iya. 1.500 itu harganya. Ini kalau harga kayak gini ada permainan apa enggak Pak? Di saat harga garam rendah, petani garam banyak yang menimbun di gudang. Apabila nanti harga sudah meningkat, akan dijual. Sarman Wibowo, Semarang TV. Beberapa hari terakhir harga beraneka cabai di pasar tradisional Kota Rembang mengalami kenaikan yang signifikan. Harga cabai rawit merah tembus Rp90.000 per kilogramnya. Naiknya harga cabai tersebut diduga disebabkan karena musim kemarau panjang akibat El Nino. Harga cabai rawit beberapa hari lalu masih normal. Mulai akhir bulan Oktober harga cabai rawit semula Rp45.000, kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk cabai rawit merah dari harga Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Untuk cabai merah sebelumnya Rp40.000, sekarang naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Fluktuasi harga cabai rawit ini terbilang cukup fantastis, sebab mampu naik hingga Rp40.000 dalam sehari. Naik semua. Harganya sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya 30. Kalau Sekarang 52. 50 52. cabai merah, Cabai merah 60. kalau sebelumnya 25. itu ada pembeli seperti apa Bu kalau harga naik? Pembelinya itu biasanya 1 kilo. Seperempat setengah kilo. Sementara itu berdasarkan pantauan harga kebutuhan pokok, harga seluruh jenis cabai yang dijual di Pasar Rembang memang mengalami kenaikan. Cabai rawit merah rata-rata Rp70.000 per kilogram, naik tertinggi hingga Rp90.000.
Cabai merah keriting rata-rata di harga Rp45.000 per kilogram. Tertinggi di pasar Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit hijau rata-rata di harga Rp45.000 per kilogram. Mahal Bu ya? Mahal. Biasanya kan saya belinya kadang setengah kilo, seberapa sekarang 1 konter. Bu, ini untuk masak apa Bu? Buat masak sehari-hari buat nyambel gitu. Nanti dicampur sama ini biasanya sekarang. Dengan adanya kenaikan ini terdampak apa tidak Bu? Iya. Sangat terdampak Bu. Terdampak banget sekarang. Untuk harapan Ibu sebagai pembeli apa Bu? Sebelumnya itu ya 45, sekarang 5554 Pak. Untuk cabai merah? Cabai merah sekarang malah naik Pak. Sebelumnya itu 45, sekarang 60.000 Pak. Terus cabai setan? Ngampun tadi cabai setan saya tidak jualan ya Pak. Mahal Pak? Mahal. Jualan setan itu konco koel apa kok gandeng? Mas Tres, berapa Mas Tres? 90.000 1 kilo nih. Sebelumnya? Sebelumnya 70.000, 60.000, 5. Itu memengaruhi daya beli masyarakat ya? Sarman Wibowo, Semarang TV. Menjelang musim penghujan, pemerintah Kabupaten Kendal melakukan pembersihan sampah di Kali Aci Kaliwungu Kendal. Karena dengan banyaknya sampah di sungai akan mengakibatkan banjir. Sungai Kali Aci ini melintasi 3 kecamatan dan 50 desa. Kali Ajai yang melintas di Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan ini tiap musim hujan terjadi banjir akibat tumpukan sampah di sungai sehingga menghambat jalannya air. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kendal mengadakan pembersihan yang melibatkan 11 instansi dan organisasi perangkat daerah. Secara serentak di wilayah yang banyak sampah, yakni di sekitar Pasar Geladak, semua sampah dan lumpur diangkat dan diangkut menggunakan dump truk Dinas Lingkungan Hidup untuk dibuang di TPA Darupono. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Aris Irwanto mengatakan, untuk mengantisipasi banjir, pihaknya melakukan pembersihan sampah di sungai, sekalipun sudah ada perda yang mengatur tidak boleh buang sampah di sungai dan ada sanksi bagi yang melanggar, namun masyarakat terkesan cuek dan tidak takut. Multisektoral yang harus kita tumbuh kembangkan dalam rangka untuk menjaga kebersihan Sungai Aji. Nah, pada tahun-tahun mendatang, kita berharap masyarakat Kabupaten Kendal untuk lebih peduli terhadap sampah untuk tidak membuang ke sungai. Karena kita ketahui Kali Aji ini melintasi sekitar 50 desa dari. Salah satu warga Kampung Geladak Selamat mengatakan, sebenarnya warga di sekitar sungai, khususnya warga Geladak, sudah tidak ada yang buang sampah di sungai sebab sampah sudah dikelola desa, karena warga tiap bulan bayar 20.000 dan tiap rumah ada tempat sampah. Lain Pak. Dari lain? Dari atas. Kalau warga sendiri sini membuangnya di mana Pak sampahnya? Membuangnya dikelola Pak. Oh dikelola? Ya. Sudah ada tempatnya sampah sendiri-sendiri? Ya. 20.000 per bulan. Oh 20.000 per bulan? Diangkut truk. Jadi Pak, harapannya warga Pak dengan adanya dibersihkan sungai seperti ini seperti apa? Ya, terima kasih atas pengelolaan dan pengendalian banjir ini. Irfan Wahyu Saputra, Semarang TV. Honda perluas layanan fasilitas bodi dan cat di Kota Semarang. Informasinya sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero
dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Kapan ya waktu yang tepat untuk beli emas? Pertama, silahkan beli emas ketika Anda punya uang dingin. Bukan uang yang dimasukkan ke dalam kulkas ya, tapi uang dingin adalah uang yang tidak akan Anda gunakan dalam waktu dekat maupun untuk keadaan darurat. Kedua, silahkan beli emas saat harganya sedang turun. Pada waktu tersebut, Anda dapat memanfaatkan kondisi ini untuk menabung emas. Emas merupakan salah satu aset safe haven untuk jangka panjang. Tapi, kalau di Postpay Gold bisa juga loh untuk jangka pendek. Untuk tahu naik turunnya harga emas internasional, Anda bisa cek bagian fisik emas pada fitur Postpay Gold di Postpay Super App. Yang terakhir, silahkan beli emas ketika Anda punya uang. Tahu gak sih kalau sekarang Anda bisa beli emas mulai dari Rp10.000? Jadi nggak perlu nunggu banyak uang untuk bisa beli emas. Beli emasnya dikit-dikit, lama-lama menjadi bukit. Transaksi fisik emas di Postpay Gold terjamin, aman, dan terpercaya. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, ledakan duka lara, bergembira semua. La 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 la. Unen Jawi, sabar sareh mesti bakal pikoleh. Sopo sing sabar bakal nemu kasil. Orang yang tekun bakal berhasil. Sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, Honda Semarang Center perluas layanan purna jual fasilitas bodi dan cat di Kota Semarang. Selain menggunakan peralatan modern, material yang digunakan bernilai premium. Berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, kilometer 15, Pantura Mangkang, Kota Semarang, layanan fasilitas bodi dan cat Honda Semarang Center menjadi layanan kedua di Kota Semarang yang memiliki tempat lebih luas. Dengan berbagai peralatan modern menjadi bentuk komitmen nyata yang diberikan PT Honda Prospek Motor dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan. Dengan desain layout drive-thru, proses pengerjaan repair bodi dan cat dinilai lebih efisien, sehingga proses yang lebih cepat namun tetap membuahkan hasil yang baik. Kalau keunggulan kita gini, peralatan yang ada di sini itu udah dengan peralatan yang sangat modern. Terus kemudian kita lihat dari sini desain layout dari body dan cat ini ada drive-thru. Drive-thru itu artinya proses pekerjaan untuk penyelesaian satu kendaraan yang rusak itu melalui jalur yang sangat efisien, sehingga proses penyelesaiannya cepat dan baik, ya hasilnya akan bagus. Kendati demikian, keunggulan lain yang ditawarkan yakni dalam proses pengecatan dilakukan menggunakan material premium, di mana untuk hasil dari repair cat akan lebih tahan lama. Nah, kalau kami menggunakan material-material water based, sehingga satu, kualitasnya pasti bagus, yang kedua, warnanya bisa didapat, yang ketiga, dampak bagi lingkungannya sangat minimal. Nah, keuntungan lain kalau menggunakan water based adalah warna yang didapat itu bertahan long lasting. Sampai seberapa lama sampai mobil itu nanti mengalami kecelakaan lagi. Itu keuntungannya kalau menggunakan water based. Jadi kami tidak sayang untuk menggunakan material yang mahal. Bisa dibilang ini material yang sangat premium.
untuk bengkel body repair. Jarang di Semarang ini yang masih menggunakan bengkel body repair menggunakan material-material ini. Makanya kami datang menawarkan satu solusi dengan menggunakan material yang bagus, peralatan yang bagus, dan didukung oleh manpower yang sudah terlatih. Ini merupakan satu kesatuan yang pas. Layanan bodi dan cat di Honda Semarang Center memiliki fasilitas lengkap mulai dari bongkar pasang, ketok las, tarik bodi, dempul, paint preparation pot, primer surface sanding, masking, spray pot, poles, dan final inspection. Dengan kelengkapan fasilitas yang diberikan, Honda Semarang Center dapat melayani hingga 250 unit kendaraan di tiap bulannya. Valentania, Semarang TV. Seputar Jawa Tengah malam berakhir sampai di sini. Berita-berita seputar Jawa Tengah bisa Anda lihat kembali di YouTube channel Semarang TV News. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Widya Ningtyas mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.